Hola bestinya kata Ani. Besti, kabar dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan seorang model seksi hingga melahirkan seorang anak perempuan terus menjadi sorotan publik nih. Terlebih di mata masyarakat, keluarga Ridwan Kamil selalu terlihat romantis satu sama lain dan begitu dekat dengan antar sesama anggota keluarga. Nah, tapi pas Kalisa membongkar dugaan perselingkuhannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut ke sosial media, publik gak hanya geger dan kecewa, tapi juga begitu menyoroti sosok sang istri sah dari mantan wali kota Bandung tersebut, yaitu Atalia. Terlebih di media sosial beredar video lama terkait Atalia yang pernah mengatakan gak mau kalau sampai diduakan oleh pasangan. Prasangka terlalu jauh gitu. Jangan berprasangka terlalu Karena jauh. ternyata laki-laki itu senang banget istrinya mempercayai dia gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba segala ditanyain, ngapain aja, kemarin aja, sama siapa aja, tuh nggak suka banget laki-laki kayak gitu. Tapi kalau kita kasih kepercayaan, kita kasih, alhamdulillah ya 27 tahun nggak macam-macam tuh, karena ya saya bilang Kak Emil, saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua misalkan gitu ya. Kalau misalkan begitu berarti sudah tidak bersama saya lagi, hatinya silahkan memilih orang lain misalkan begitu ya. Jadi tegas aja di situ. Nah setelah itu lepaskan Kang Emil. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa untuk melindungi dia, menjaga dia gitu ya. Karena kalau enggak kita curiga terus tuh. Capek ya. Apalagi tahu sendiri kan Kak Emil tuh ya ampun, ibu-ibu tuh kalau ketemu sama Kak Emil tuh ya ampun. Dia tuh sampai dicakar-cakar. Dia itu banyak banget ya. Jadi bahkan suka ada juga yang keceplosan. Ya bilang, "Oh Emil, aku siap menjadi istri baru," gitu-gitu. Aduh, itu kadang-kadang dulu sempet sih sakit hati di awal ya. Karena ternyata laki-laki itu senang banget istrinya mempercayainya, katanya Besti. Dan kalau dikasih kepercayaan, katanya alhamdulillah 27 tahun gak macem-macem, karena katanya udah tegas gak mau diduain. Nah Besti, perihal pernyataan tersebut dari Atalia di video itu pun langsung dibanjiri warganet Besti. Cek yuk, baik banget ibu ini, Allah pasti punya rencana indah untuk ujian ini bu. Cerewet itu perlu setidaknya jadi rem ketika kepercayaan 100%, disitulah berkhianat. Tapi bukan tugas Bu Cinta membalas, akan jatuh sendiri. Sabar Bu Cinta, peluk dari jauh. Lah malah milih Ani-Ani, padahal Bu Cinta secantik dan seelegan ini. Gak suka diposesifin, ternyata takut ketahuan, tapi malah dijaga Elsie. Kasih kepercayaan tapi gak bisa dipercaya. Saking percayanya ibu malah kecolongan. Bu, ikutan sakit dengar beritanya. Sudah kepercayaan diberikan, timbullah punya anak dari Elsie. Tuh kan Besti, tak hanya video lama tentang pernyataan Atalia sang istri dari Ridwan Kamil yang menjadi sorotan, tapi juga reaksi Atalia pasca isu dugaan perselingkuhan sang suami mencuat, di mana diduga telah dibongkar langsung oleh Lisa yang mengaku merupakan selingkuhan dari Ridwan Kamil, bahkan hingga mengaku telah memiliki satu anak perempuan. Meski dalam akun Instagram story-nya Atalia terlihat mengunggah video mengenai kegiatan yang biasa ia jalani dalam pekerjaannya, namun ternyata dalam sebuah postingan feed, Atalia terlihat mengusap air mata saat berbuka bersama. Dan video itu pun dibanjiri hingga ribuan komentar warganet yang memberikan supportnya Besti. Gak mudah menjalani ini memang pasti ya Besti. Sosok Atalia yang dikenal sebagai Bu Cinta ini pun dibanjiri komentar beragam dalam video bukber yang ia unggah baru-baru ini. Mulai dari doa, support, hingga kekecewaan atas apa yang dialami oleh istri sah dari Ridwan Kamil ini. Bahkan ada warganet yang berkomentar meminta Atalia segera kuras hartanya dan balik nama semua aset. Cek yuk Besti. Stay strong Bu Cinta, Ibu Cinta semua sayang ibu. Ikut patah hati bu, peluk jauh. Pak RK cuma jajan sate tapi kebablasan. Bu, jangan mau dipanggil cinta lagi. Di balik 1000 senyuman ada satu luka yang gak bisa diobati. Kuras habis hartanya bu, balik nama semua aset. Cintanya gak penting. Rugi dong 28 tahun pernikahan gak bisa miliki semua. Jangan mau kalah sama Ani-Ani. Bu, I know you feel. Ibu hebat, cantik, pintar. Allah be with you.
Haksbu. Tuh Besti, semangat Ibu Atalia. Seperti yang disampaikan dalam klarifikasi Ridwan Kamil sebelumnya Besti, banyak sekali ujian kehidupan yang sedang dilalui cenah. Sementara itu Besti, RK dalam klarifikasinya kemarin via Instagram pribadinya sempat mengatakan kalau akan menyerahkan permasalahan ini dengan tim kuasa hukumnya. Dan seriusan Besti, langsung dilakukan, mungkin saking mau membuktikan kalau klarifikasi yang pernah ia buat adalah benar adanya. Nah, soal klarifikasi ternyata Besti diduga Lisa yang diduga merupakan wanita yang mengaku selingkuhan Ridwan Kamil ini terlihat membalas komen di salah satu akun gosip yang mengunggah perihal klarifikasi Ridwan Kamil di Instagramnya. Diduga terlihat Lisa seolah kaget dengan pernyataan klarifikasi Ridwan Kamil yang beredar perihal pertemuannya dulu dengan Lisa terkait bantuan kuliah. Cek aja nih Besti, bantuan kuliah di Windham. Ngapain Pak? Sekedar bantuan kuliah Pak. Capek banget Pak saya dihujat fans fanatik Bapak, lebih baik buka-bukaan sekalian. Nah kan, gimana tuh? Anyway, tak tinggal diam, baru-baru ini Butar yang merupakan kuasa hukum Ridwan Kamil pun angkat bicara perihal masalah yang tengah dihadapi oleh kliennya yaitu Ridwan Kamil. Melalui sambungan Zoom, Butar pun meminta agar Lisa bisa membuktikan pernyataannya ke publik tentang kliennya karena diduga telah melakukan pembunuhan karakter Ridwan Kamil dan mengingatkan perihal dampak hukum yang terjadi apabila LM tidak bisa membuktikan pernyataannya tersebut. Mengingat RK, kata Butar, telah menyampaikan melalui klarifikasi via Instagram bahwa 4 tahun lalu justru LM telah meminta maaf kepada keluarga RK. Simak aja deh Besti. Kebenarannya tentu ini di mata hukum ya, di kacamata hukum ini mengarah kepada fitnah dan pencemaran nama baik, pembunuhan karakter assassination yang tentunya ada konsekuensi yang logis, ada implikasi hukum, ada dampak hukum yang terjadi terkait dengan pengakuan yang tidak berdasar tersebut. Itu yang kedua, Mas Ferdi. Yang ketiga, permasalahan ini, informasi yang kami peroleh dari klarifikasi dari Pak Ridwan, yang memang Pak Ridwan Kamil sudah mengklarifikasi sebelumnya di media sosial dan di Instagram beliau menyampaikan bahwa ini permasalahan sudah selesai 4 tahun yang lalu dan yang bersangkutan itu LM sudah menyatakan permintaan maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil. Kira-kira itu Mas Ferdi dan teman-teman yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini, 3 respon yang kami sampaikan. Kira-kira gitu Mas Ferdi. Oke Bang, izin. Bapak RK sendiri sudah menuliskan di Instagramnya bahwa hanya terjadi 1 kali pertemuan. Dan ketika itu si sosok LM ini sudah berbadan 2 Pak. Nah tuh Besti, by the way dari pernyataan Butar selaku kuasa hukum Ridwan Kamil yang menyatakan perihal dampak hukum akan terjadi apabila Lisa tidak bisa membuktikan pernyataannya yang mengaku pernah menjadi selingkuhan RK hingga memiliki anak, ternyata diduga pernah dibahas oleh Lisa melalui Instagramnya, di mana ia menyatakan ada 4 orang lebih yang mendatangi keluarganya yang telah memaksanya menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kalau ia berbohong dan merekayasa cerita, dan Lisa yang diduga mengaku dapat tekanan serta ketakutan hal buruk akan terjadi pada ia, sang ibu dan juga buah hatinya pun akhirnya menandatangani surat pernyataan tersebut. Cek aja nih Besti. Kala itu saya dipaksa untuk TTD surat yang menyatakan saya berbohong, merekayasa. Tim ke rumah saya lebih dari 4 orang kala itu. Saya, ibu saya dipus. Karena saya lihat ibu saya menangis karena dia mengancam akan melakukan hal-hal nekat kepada saya dan anak saya, yang akhirnya ibu saya menyetujui untuk men-TTD surat tersebut dan dia berjanji untuk bertanggung jawab atas anak saya sampai selesai pendidikan kuliah. Nyatanya, nah Besti, ramainya isu dugaan perselingkuhan RK di mana sang selingkuhan itu disebut warganet dengan Ani-Ani ternyata diduga membuat Agnes Jennifer, selebgram cantik yang pernah meng-up perihal Ani-Ani atau Gundik yang pernah menjadi pelakor dalam rumah tangganya, ikut memberikan komentarnya.
Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, Agnes terlihat menanggapi perihal Gundik yang meminta keadilan yang membuat ia nggak habis pikir. Di mana Gundik yang dimaksud diduga warganet adalah Lisa yang baru-baru ini menguak perihal alasannya buka suara terkait hubungannya dengan RK adalah demi menuntut hak sang anak. Oke, dari pihak Bapak tadi udah ada itikat baik menghubungi aku, telepon aku barusan saja. Jadi di sini aku nggak bisa ngomong banyak. Udah itu dulu. Tadi udah ditelepon. Untuk masalah kalian mau judge aku apapun itu terserah. Aku hanya seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya. Udah itu. Makasih. Baru gue tinggal liburan udah ada berita baru. Perkara Gundik minta keadilan, say. Begitu gue landing Tokyo terus nyalain HP, baru gue sempet bisa baca DM terus banyak yang minta nih gue kasih pendapat soal Gundik yang minta keadilan ini. Dan gue kaget juga nih, siapa lelakinya gitu ya, say. Ada aja gebrakan pergundikan di tahun 2025 ini. Terus jangan pada salfok sama mata gue yang sebelah ya ini merah, baru gue tetesin air mata, untung bukan air bah. Jadi gue sempet agak bingung nih dengan konsepnya Gundik minta keadilan kayak mana gitu saya ceritanya. Kalau kata gue mah dari awal lu udah memulai perselengkian itu, kan lu udah tahu nih, lu aja udah kagak adil sama keluarga seseorang, terus sekarang lu minta keadilan tuh kayak mana? Memang dari awalnya, dari nasib lu ya, udah awalnya lu dijadiin Gundik aja tuh lu udah bakal diperlakukan tidak adil. Terus sekarang kenapa lu jadi minta keadilan? Lu siapa? Lu udah kayak istri sah, istri sah aja belum sakit hati, belum sempat minta keadilan, udah sakit hati. Terus sekarang lu yang minta keadilan. Mungkin lu jauh. Kenapa gitu maksud gue? Lu bisa kepikiran minta keadilan. Lu aja udah minta maaf belum? Kenapa makin kesini pergundikan ini makin malah pada kagak tahu diri gitu ya, say? Oh lu katanya urusan anak kayak segala macem ya, itu urusan anak harus apa sih namanya diperjuangkan begitu ya. Tetep aja ya, anak pun juga kagak sah. Bagaimana lu bisa minta keadilan coba? Kan dari awal lu udah tahu nih, lu sama si laki udah tahu nih berbuat kesalahan, berbuat dosa. Lu berdua emang dajal kan ya? Kan seharusnya dari awal lu berdua udah tahu nih, kalau lu ngelakuin hal tersebut konsekuensinya apa? Bisa ke arah apa? Bisa juga punya anak, ya kan? Kalau emang lu sebagai emak ya, atau waktu saat itu belum jadi emak lah ya, tapi kan lu udah tahu nih bisa ada kemungkinan terjadi gitu ya. Lu udah mikir, lu kagak mungkin lu ngelakuin. Dengan lu ngelakuin begitu dan akhirnya jadi nih anak, lu aja udah berbuat tidak adil buat anak lu. Udah, mendingan menurut kata gue mah ya, para gundik-gundik ini udah kagak usah pada sok-sok mencari keadilan daripada gue cabein tuh lobang lu. Bukan mulut lu lagi, bukan mata lu lagi, lobang lu gue cabein. Biar pojotan lo. Gue tahu emang kagak ada salahnya nih anak ya. Nih anak kagak salah, kagak minta dilahirin dari lu, kagak minta jadi maksudnya kagak minta untuk dihasilkan dari benih lu berdua, ya kan? Dari benih yang sama-sama haram. Cuman ya udah jadi bubur. Ya sekarang gimana ceritanya, lu orang aja nih, gimana nih yang terbaik buatnya anak? Urusan lu berdua, lu orang yang berbuat dosa, ya kan? Lu orang ya yang mencari solusinya bagaimana. Tapi kalau lu ngomong soal keadilan, jangan berani-berani lu ya. Dari awal lu sudah memutuskan untuk berbuat seperti itu sampai akhirnya bisa menjadi anak kan. Sebelum menjadi anak kan berbuat dulu ya. Itu namanya lu sudah berbuat tidak adil kepada keluarganya, juga kepada sebenarnya juga kepada diri lu sendiri. Kok maunya dijadiin Gundik, cuma dijadiin celup-celup doang, celup-celup sosis, ya kan? Terus sampai akhirnya begitu jadi anak, lu tuh sudah tidak adil ke anak lu sendiri. Jadi jangan sok-sok minta keadilan. Emang udah gak ada keadilan buat lu di sini. Nah Besti, kalau dari kalian nih melihat langkah yang diambil RK melalui kuasa hukumnya, apakah RK akan bisa membuktikan yang ia sebut fitnah keji dalam kasus dugaan perselingkuhan ia dan Lisa yang tengah ramai? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.